Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan mengenai materi struktur pasar. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada pengertian pasar itu sendiri. Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dalam arti luas, pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa. Jadi, pasar secara umum adalah di mana produsen menjual barang atau jasa dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Nah, struktur pasar ini terdiri menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar jenis ini memiliki pasar atau industri dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen. Artinya, baik pembeli maupun penjual tidak mempengaruhi pasar atau industri. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana terjadi ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan mudah keluar dan masuk. Yang kedua, menghasilkan barang yang sama. Yang ketiga, banyak perusahaan dalam pasar. Yang keempat, pembeli mempunyai pengetahuan tentang keadaan harga di pasar. Dan yang kelima, perusahaan adalah pengambilan harga. Selanjutnya, ada kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, karena biaya yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, penjual bebas membuka dan menutup usahanya. Yang ketiga, barang yang tersedia di pasar banyak. Yang keempat, penjual dan pembeli mencapai kepuasan maksimal. Yang kelima, ada kelemahan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Dan yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri beberapa pasar. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Yang kedua, ada pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdapat beberapa penjual atau produsen yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak. Yang ketiga, ada pasar duopoli. Pasar duopoli adalah suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan atau penjual. Yang keempat, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tapi memiliki beberapa aspek perbedaan yang menunjukkan karakteristik produk yang dihasilkan setiap perusahaan. Yang kelima, ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni ialah pasar yang hanya terdapat satu pembeli sedangkan penjualnya banyak, sehingga pembeli bisa menentukan harga. Yang keenam, ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar yang terdapat beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peran yang cukup besar untuk mempengaruhi harga barang dan jasa. Jadi dari materi yang saya sampaikan, yang saya paparkan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam arti yang sederhana, pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan dalam arti luas, pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa. Jadi pasar secara umum adalah di mana produsen menjual barang atau jasa dan konsumen membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Pada dasarnya pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, dan monopsoni. Oke, sekian materi yang bisa saya paparkan dari struktur pasar ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan air salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.